Langsung aja, selamat datang di ulasan arsip visual kita. Hari ini kita bakal ngebedah semacam mesin waktu. Bayangin sebuah film dokumenter dari tahun 1929 berjudul Starts Gemeente Surabaya. Kita bakal memetakan transformasi luar biasa dari kota Surabaya selama hampir 100 tahun. Dan tenang aja, kita nggak akan memihak pada era kolonial. Kita murni melihat fakta historis dari arsip ini dengan kacamata yang 100% netral. Tujuannya buat memahami evolusi tata kota, arsitektur, dan teknologinya. Jadi ini bukan cuma soal nostalgia, tapi pelajaran seru tentang gimana sebuah kota itu hidup, tumbuh, dan bertransformasi. Oke, di tur melintasi waktu ini, kita punya 5 perhentian. Pertama, gerbang kota di Tanjung Perak. Kedua, pusat pemerintahan dan hukum. Ketiga, jantung perdagangan dan gaya hidup. Keempat, pemukiman elit dan ibadah. Dan terakhir, simbol kemakmuran dan modernisasi. Dari sini, kita bakal lihat jelas, mana sih yang berhasil bertahan, mana yang alih fungsi, dan apa yang sayangnya udah hilang dari peta Surabaya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, gerbang kota, Tanjung Perak. Perjalanan kita udah pasti dimulai di pelabuhan utara yang super sibuk ini. Dari sini, pandangan kita bisa menyeberang lurus ke Pulau Madura. Tapi coba perhatiin deh kontras tajam ini. Di tahun 1929, daya tarik utama di Tanjung Perak itu namanya Wilhelmina Toren. Itu semacam menara observasi setinggi 30 meter yang dibangun tahun 1898. Dulu, ini tuh magnet wisata banget buat ngelihat panorama pelabuhan. Tapi, kalau kalian pergi ke titik yang persis sama hari ini, wah ruang itu udah sepenuhnya digantiin sama kawasan pergudangan modern PT PAL. Ikon 30 meter itu benar-benar lenyap tanpa sisa. Lanjut ke bagian kedua, pusat pemerintahan dan hukum. Di sini kita bisa melihat gimana fondasi sipil dan administratif Surabaya dibangun dengan sangat kuat pada era tersebut. Garis waktu arsitektur ini nunjukin perkembangan kota yang gila-gilaan cepetnya menjelang rilisnya film dokumenter tahun 1929 itu. Yang paling bikin takjub sih, kantor pos besar yang dibangun sekitar tahun 1880 sampai 1881. Hebatnya, desain aslinya masih kokoh berdiri di Jalan Kebon Rojo sampai sekarang. Terus ada kantor Telkom dari tahun 1915, dan puncaknya Balai Kota Megah rancangan arsitek C. Citroen yang mulai dibangun tahun 1923. Struktur-struktur abadi ini jadi bukti nyata betapa matangnya tata kota mereka saat itu. Nah, ini dia perbandingan dulu dan sekarang yang menurut saya paling dramatis. Dulu, ada kemegahan Paleis Van Justiti atau Istana Keadilan di tahun 1929. Bangunan megah banget di dekat Pasar Besar. Tapi bangunan ini akhirnya runtuh di tengah kecamuk pertempuran Surabaya tahun 1945. Dan tebak apa yang terjadi? Di atas puing-puing sejarah hukum itu, sekarang berdiri tegak Tugu Pahlawan yang sangat ikonik. Ini benar-benar nunjukin gimana identitas sebuah lahan bisa berubah total, dari pusat peradilan kolonial berubah wujud jadi monumen heroisme nasional. Pastinya, pusat kota yang sibuk butuh banget yang namanya konektivitas kan? Surabaya saat itu saling terhubung secara rumit lewat jembatan-jembatan yang sangat vital. Jembatan Gubeng, contohnya. Zaman itu nggak cuma dilewatin mobil, tapi juga punya perlintasan tram listrik jurusan Asem Jajar. Terus ada jembatan Dinoyo yang didesain cukup lebar, dan dipercantik sama ornamen tugu-tugu di sekitar pagarnya. Ini mendefinisikan banget mobilitas urban masa awal, yang nggak cuma mikirin fungsi, tapi juga mementingkan estetika. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jantung perdagangan dan gaya hidup. Disinilah kita bisa mengintip gaya hidup mewah 1929 dan sektor komersial kota yang dinamis banget. Waktu itu, kru film dokumenter sempat wawancara banyak pedagang lokal buat nangkep impresi mereka. Dan ada satu kutipan yang rangkum semuanya. Surabaya adalah kota perdagangan yang makmur. Dan kemakmuran ini bukan sekedar klaim di atas kertas loh. Itu kelihatan jelas dari rumah-rumah tinggal yang super nyaman, hotel-hotel berstandar modern, sampai gedung-gedung perkantoran yang masif. Salah satu contoh paling nyata dari ledakan komersial ini adalah Engels Warenhouse atau pasar swalayan Inggris yang namanya White Away. Buat kalian yang tinggal di Surabaya sekarang, pasti langsung ngenalin bentuk lengkungan bangunannya. Yap, bener banget. Pusat perbelanjaan elit era 1929 ini adalah cikal bakal Gedung Siola, yang sekarang difungsikan lagi jadi Museum Surabaya. Semacam siklus yang indah ya, dari pusat konsumsi sekarang jadi pusat preservasi budaya. Dan ngomongin soal kemewahan, kita nggak mungkin ngelewatin Orange Hotel. Dibangun tahun 1911 oleh Lucas Martin Sarches, namanya diambil dari pahlawan Belanda Willem van Oranje. Kalau kita lihat transformasi hotel ini setelah renovasi besar-besaran antara tahun 1923 sampai 1926, wah luar biasa.
Dan hari ini, bangunan itu masih berdiri dan menyajikan kemewahan yang sama tapi dengan nama Hotel Majapahit. Ini bukti nyata kalau warisan kemewahan yang adaptif itu bisa banget bertahan ngelewatin pergantian zaman. Oke, mari bergeser ke bagian keempat, pemukiman elit dan ibadah. Disinilah kaum elit Eropa zaman dulu tinggal dan beribadah. Perencanaan lingkungannya tuh bener-bener terstruktur, seragam, dan pastinya eksklusif banget. Tata kota perumahan elit ini super menarik buat dibedah. Di Celebes Street, rumah-rumah dibangun dengan ukuran tanah dan desain yang identik. Mirip banget kan sama konsep real estate masa kini. Terus, Ketabang Boulevard ini dirancang dengan jalur hijau indah di tengahnya, yang hebatnya masih dipertahankan sampai sekarang sebagai Jalan Jaksa Agung Suprapto. Ada juga Moisy Street, jalan buntu sepanjang 200 meter yang isinya rumah-rumah super mewah. Dan Jowono Street yang walau jalannya kecil, tapi deretan bangunannya terasa megah dan mahal banget. Menariknya lagi, di tengah pemukiman ini, arsitektur religius juga berkembang dengan gaya yang cukup mengejutkan. Ada gereja Protestan Geerfkerk yang dibangun antara tahun 1914 dan 1920 oleh Abraham Delfoss. Kenapa mengejutkan? Karena desainnya sempat memicu kontroversi. Bangunan ini pakai elemen desain gaya timur yang sangat menyerupai masjid. Saking kontroversialnya, beberapa orang waktu itu sampai nyebutnya sebagai desain pengkhianat. Tapi coba lihat sekarang, bangunan artistik ini masih kokoh berdiri, dan kita kenal sebagai GKI Pergolan. Dan sampailah kita di perhentian terakhir, bagian kelima, simbol kemakmuran dan modernisasi. Mari kita lihat beberapa data mencengangkan yang jadi bukti kalau tingkat modernisasi Surabaya di 1929 itu benar-benar bisa nyaingin kota-kota besar di Eropa. Poin krusialnya adalah investasi gila-gilaan mereka di bidang keselamatan publik. Waktu itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota punya 3 unit mobil penyemprot air berteknologi tinggi. Coba tebak harga per unitnya berapa? 40.000 gulden, teman-teman. Angka yang benar-benar fantastis buat anggaran kota pada masa itu. Tapi investasi super mahal itu sebanding banget sama teknologinya. Mesin-mesin pemadam kebakaran ini luar biasa canggih buat standar era 1920-an. Mesin ini bisa memompa air sebanyak, bayangin ya, 3.000 liter setiap menitnya. Bener-bener gila kemampuannya. Dan itu bukan cuma soal volume air, tapi juga soal tekanan. Anak-anak pribumi yang dilatih jadi petugas pemadam lokal bisa pakai mesin ini buat nembak air lurus ke udara sampai ketinggian 38 meter. Benar-benar demonstrasi infrastruktur yang sangat-sangat kuat. Tapi tahu nggak apa tanda kekayaan dan modernisasi yang paling mengejutkan? Dan mungkin paling nyambung sama kita hari ini, jalannya. Arsip nyatet kalau kemacetan lalu lintas di Surabaya saat itu tuh bener-bener parah. Bahkan katanya melampaui kepadatan lalu lintas di kota-kota di negara Belanda sendiri. Kok bisa? Nah, fenomena luar biasa ini gampang banget dijelasin pakai satu fakta yang bakal bikin kalian kaget. Ternyata ada rasio kepemilikan yang gak masuk akal di jalanan Surabaya waktu itu. Rasio beroperasinya adalah 1 mobil untuk setiap 5 orang Eropa yang ada di kota tersebut. Ya, kalian gak salah dengar. 1:5. Rasio kepemilikan kendaraan pribadi yang absurd dan luar biasa tinggi buat tahun 1929 ini jelas aja memicu kemacetan parah yang pada akhirnya maksa pemerintah buat ngelakuin modernisasi urban secara masif demi nampung gaya hidup yang padat modal itu. Mengagumkan banget kan? Tapi begini, pas kita merenungkan lagi semua arsip ini, mengingat monumen-monumen yang udah lenyap kayak Wilhelmina Toren atau replika jam Big Ben di Tanjung Pirak yang kabarnya dicuri antara tahun 60-an dan 70-an, kita jadi dihadapkan pada satu realitas pahit. Tata kota itu sangat rentan terhadap waktu. Jadi, pertanyaan penting yang harus kita renungin setelah ulasan ini selesai adalah, gimana sih cara kita bisa secara aktif melestarikan arsitektur bersejarah yang masih tersisa di kota kita, supaya nanti, 100 tahun dari sekarang, generasi mendatang nggak cuma bisa melihat sejarahnya lewat arsip visual kayak gini, tapi mereka masih bisa nyentuh dinding sejarahnya secara langsung. Pikirkanlah itu sejenak. Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.